Oke, selamat datang di podcast Biji. Ini episode perdana ya Mas Ref. Episode perdana. Nah sebelum kita mulai episode hari ini, sebenarnya gue mau nanya dulu nih, kenapa dinamakan Biji? Kenapa dinamakan Biji? Oke. Jadi gini, kenapa gue namain Biji? Sebenarnya Biji itu singkatan. Oke, yang gue singkatan. plesetin lah. Jadi Biji itu business journey. Business journey. Bener. Oke, Jadi business journey. sebetulnya harusnya tuh gue tuh berdua sama partner gue. Harusnya. Oke. Ya kan. Tapi karena hari ini beliau sakit, makanya digantikan sama lu. Betul. Gitu Kenapa kan. mendadak sedikit ya sebenarnya. Makanya digantikan sama lu. Jadi secara pengen gue podcast Biji ini nggak cuman tentang teman-teman yang nonton itu nggak cuman tahu tentang perjalanan bisnis Oke. iya kan, nggak cuman perjalanan bisnis seseorang, tapi juga tahu bahwasanya untuk dari nothing ke something itu tuh keren tuh. butuh proses yang panjang gitu. Oke, jadi di sini bakal dibahas tuh ya. Bakal dibahas dari nol sampai jadi berarti. sampai jadi. Oke Mas Ref, karena sekarang kita kan mau membahas tentang journey ya. Berarti yang tadi Mas Ref Ya, juga udah bilang, perjalanan. perjalanan dari Betul. 0 sampai 1. Pertanyaan pertama, kalau dilihat dari looknya Mas Ref, menurut gue ya, Mas Ref nih kayaknya orang kaya dari kecil nih. Nggak juga Mi. Oh enggak juga. Nggak juga. Jadi kalau misalkan ini gue mulai cerita ya. Boleh, silakan. Gue mulai cerita sedikit-sedikit. Pertanyaannya adalah apakah gue kaya dari kecil? Itu sangat-sangat tidak. Oh sangat tidak. Tidak. Gitu. Kenapa? Karena ya memang ya udah keluarga gue biasa-biasa aja. Biasa aja. Iya, ya kerja seperti biasa dan sebagainya. Oke. Soalnya kalau Gitu. dilihat tuh agak ada keturunan Belanda gitu ya. Biasanya kan orang Belanda dari, iya betul, kaya gitu orang Belanda. Atau mungkin boleh diceritain sedikit nggak Mas, masa kecilnya tuh gimana? Mungkin salahnya keturunan Belandanya bukan keturunan Belanda yang kaya kali ya. Ya mungkin penjajah yang mini gitu loh. Udah ada mini ya, udah ada mini. Jadi memang gue memang ada keturunan. Oke, ada keturunan. Tapi balik lagi keturunan tidaklah menjamin kekayaan seseorang kan. Ya Gitu. betul. Dan faktanya memang gue lahir bukan di keluarga yang memang kaya atau yang memang punya gitu loh. Oke, jadi bisa dibilang startnya Mas Ref ini sama kayak kita di sini ya. Kita tuh dalam artian saya doang ya. Ya, sebenarnya. sama. Sama ya. Kita punya start yang sama. Betul. Tapi perbedaannya sekarang adalah saya ini kan ya bisa dibilang sebagai karyawan ya. Cuman Mas Ref ini bisa dibilang sebagai bos CEO yang dimana karyawannya sudah ada ratusan ya. Oke. Teman-teman semua di sini mungkin yang mendengar, brandnya pun juga sudah banyak. Boleh diceritain sedikit nggak Mas Ref? Kira-kira mulainya tuh dari mana sih? Gimana caranya dari yang tadi start kita sama sampai sekarang mungkin GP jauh ya sekarang ya? Jadi kalau misalkan gue coba ceritain ya dari awal mungkin ya. Boleh. Dari awal. Kalau gue ceritain dari awal tuh gue memang nyaman sekolah pasti dibiayai orang tua lah ya. Gitu ya. Itu Yeah. pasti satu. Cuman gue stop mulai dibiayai itu start dari awal-awal kuliah. Awal kuliah udah sendiri nih. Udah sendiri. Oke. Kenapa stop? Karena pada saat itu almarhum bokap gue tuh ketipu. Oke. Pada saat itu. Oke, ketipu Ya, tuh. Ketipu karena pada situ tuh kan bisnis tambang-tambangan gitulah. Tambang Entah itu kaya. kapur atau apa segala macam. Tapi Oke. kan ditipu. Oh iya benar. Kalau Jadi jalan mungkin kalau jalan gua kaya kaya. mungkin karena ditipu ya. Mungkin gue udah pakai McLaren kalau nggak ditipu ya kan. Benar karena tambang ya. Iya, cuman lagi dapat apesnya nih, ketipu. Oke, ketipu. Sehingga jadi waktu awal-awal ketipu itu, jujur awal-awal gue kuliah banget. Semester 1, semester 2 itu tuh kayak patungan gitu loh keluarga Oke. bokap gue. Oh, patungan buat biayain Mas Lem. Iya. Oh, Jadi berarti- ada yang bantu bayarin semester, ada yang bantu yang ini dan sebagainya. lah. Oh, oke. Gitu. Dan gua akhirnya kayak gimana sih? Lu nggak enakan kan punya utang budi sama orang kan? Betul, ya pasti. Betul kan? Nah, sehingga gue inget banget gue tuh bukan start kerja, gue start belajar tentang digital marketing. Ya. Jadi gue tuh start belajar digital marketing tuh di semester 3. Oke. Itu waktu semester 3 Nah, belajar digital marketing. Umur gue tuh masih sekitar berapa ya? Kayaknya 18-an. 18 tahun. 18 tahunan ya. Oke, Itu semester belajar. 3 atau 19 gitu, gue lupa ya. Oke. Semester 3 gue belajar digital marketing sama salah satu kakak angkatan gue. Ya kan, gue belajar sama dia, belajar cara jualan di waktu itu di Bukalapak, bro. Masih ada tuh Bukalapak ya? Masih ada ya? Iya dong, masih akses lah. Oke. Kan sebelum Shopee kan yang akses tuh Bukalapak, Tokopedia kan. Betul. Kaskus. Kaskus, gue nggak ngelewatin masa Oh, itu. nggak lewat. Udah masih muda juga ya Mas Ref ini? Masih lah. Oke, sebenarnya silakan dilanjut dulu. Gila, lu kira gue udah tua, Mi.
Soalnya sudah sesukses ini gitu loh. Kalau bisa dilihat ya teman-teman mungkin semua. Ya nanti kita bahas tentang sukses. Boleh. Tapi dari cerita tersebut, akhirnya gue belajar tentang, oh ini loh caranya jualan online gitu kan. Pada saat itu, di semester 3 itu, gue tuh jualan sambel roa. Sambal roa bikin Ikan sendiri. roa. Enggak. Jadi kayak dropship gitu loh. Oh, dropship. Jadi gue dari toko lain, gue copy paste dari deskripsinya, fotonya, dan sebagainya. Akhirnya gue pindahin ke toko gue. Oh. Dan gue mulai dapat closingan pertama tuh di situ. Dari jualan sambal itu. Tapi Pertama kali. itu cuman gue kayaknya nggak nyampe sebulan deh. Nggak nyampe Jualannya, sebulan. karena untungnya kecil banget bro. Oh, iya. Cuman goceng. Satunya. Cuman goceng. Oke. Maksud gue, ya kehitung dong. Kalau misalkan gue butuh 3 juta untuk bayar semester, berarti gue harus jual berapa ratus sambal gitu kan. Iya. Sedangkan kan waktu itu ya paling seminggu 1, seminggu 2 Lakunya gitu tuh kan. seminggu Lakunya. satu. Oh, buat Ya bayar kan? parkir doang gitu ya. zaman sekarang mungkin itu buat bayar parkir kalian habis main padel anjir. Bener nggak sih? Benar. Iya kan? Ya udah tuh akhirnya dari situ gue diajarin lah sama si kakak angkatan gue ini, lu kalau mau jualan lu cek dulu dong marketnya. Oh, cek dulu marketnya. Yang rame tuh apa. Nah pada saat itu gue nyeletuk, wah kayaknya kalau gue jualan baju bayi ini menarik ya, karena kan gue tahu di Indonesia yang pertama, apalagi nih ini gue nggak ngebaca data ya Mi, gue cuman ya udah pakai logika gue aja. Pakai feeling aja Pakai tuh feeling ya berarti aja. untuk di awal ya. Ya Oke. pasti orang melahirkan banyak dong. Betul, Ya betul. kan. Akhirnya gue coba carilah tuh di Tokopedia suppliernya. Tokopedia berarti zaman itu tuh belum terlalu terkenal ya kalau nyarinya dari situ kemudian dijual lagi. Ya belum terlalu terkenal lah. Oh, berarti Maksudnya- masih belum common tuh ya si Belum lah. Tokopedia. Belum. Ini tahun berapa sih Mas kalau boleh tahu? Itu 2016 2017. 2016 lah. Oh, 2016-an ya. Oh, Iya. masih awal banget. Ya maksudnya Oke. jualan online atau beli barang online tuh masih sangat ambigu lah pada saat itu kan. Gitu. Akhirnya gue coba cari, dan pada saat itu juga gue akhirnya belajar salah satu platform beriklan namanya Facebook Ads. Oh, Facebook Ads. Iya. Oke. Yang sekarang mungkin namanya atau kalian kenal tuh Meta Ads dan sebagainya. Gitu. Gue belajar dari situ. Gue start ngiklan tuh 10.000 Mi. 10.000 rupiah. 10 sampai 20.000. Karena pada saat itu nggak sekompleks sekarang. Ya, sekarang kompleks banget. Dulu ya. kayak iklan page post engagement atau PPE dulu kita kenal. Iya, betul. Jadi kayak fanpage dulu iklanin, itu tuh leads datang sendiri. Iya. Bahkan nggak perlu ngeklik link dulu. Gue Jadi ingat banget. langsung komen aja gitu. Bukan komen, jadi dia langsung nge-add pin BB gua. Oh. Kan dulu jualan oke. via BB kan. Iya, BlackBerry. Iya. Maksudnya Android nggak se-common sekarang gitu kan. Ya dari situ Oke. gua ngerasain kayak gua coba ngambil untung agak gedein deh 35 40 gitu. 35.000 satu Iya. piece-nya. Bukan satu piece, pokoknya satu set gitu lah. Satu set. Apapun itu yang gue Oke. jual. Yang Pokoknya diambil gue dari Tokopedia itu tadi. minimal standarnya 40 sampai 50.000. Dan dari oke, situlah oke. gue ngerasa jualan itu gampang banget. Dari situ. Dari situ. Karena di bulan pertama tuh 20 sampai 25 juta itu easy atau gampang banget. Bulan pertama Bulan jualan. pertama, dan di situ gue kaget. Oh ternyata jualan online seenak kaget ini ya gitu kan. Gue yang tadinya mikir gue harus selesaiin kuliah doang, abis itu gue kerja. Ketika gue ngerasain itu, kayaknya gue mau bisnis aja deh. Oh, berarti dari awal ya 2016 itu udah mulai kepikiran tuh Mas Raf, Yes. kayak, saya nggak mau jadi budak korporat gitu ya. Saya mau jadi pengusaha gitu ya. Nggak juga, tapi Oh, karena nggak juga. ngerasain enaknya gitu loh Mi. Oh, iya betul. Karena kan kayak buat anak kuliahan semester 3 dapat 20 juta sebulan tuh keren dong. Bukan keren lagi Mas. Iya kan? Itu kayak raya. Itu gua udah betul. bener. Jalan-jalan Bener. kemana ya kita ya? Itu kayak wah kayaknya bisa nih gue seriusin. Oke, Dari oke. 2016, 2017 gue seriusan lah di situ. Oke. Setahun gue jualan baju bayi. Berarti tadi ya, mulainya kalau bisa dibilang itu bener-bener ya tadi dari nol banget. Dari Terus nol. yang kedua bahkan belum bikin brand ya. Belum lah. Karena dropship itu Belum. tadi. Cuman kalau tadi yang gue perhatikan ya dari Mas Ya. Ref itu mengambil momentumnya yang dimana ketika 2016 itu kan masih kosong banget. Masih kosong banget. Masih kosong banget ya. Dan Masih di situ Mas Ref balik lagi sudah mulai nemu enaknya juga nih. Betul. Nemu enaknya bahwa Ketemu enaknya. karena bisa sambil kuliah tadi ya, dan juga bisa ngerasain puluhan juta Betul, sebulan. sebulan lagi kan. Anak Puluhan kuliahan juta. lagi. Anak kuliahan puluhan Coba. juta tahun itu 2016. Umur Mas Raf 18 tahun. Ya sekitar 18-19. Kalau sekarang umurnya berapa Mas Raf? 29. 29 tahun. Iya. Dengan karyawan sebanyak ini yang Mas Raf punya dan bisnis unit ataupun brand-brand sebanyak ini. Alhamdulillah. Oh, wow, keren banget. Bismillah. Tangan lu, tangan lu. Oh, ada tepuk tangannya ya. Ayo, tangan nanti ada emojinya gitu kayak.
Oke. 29. Itu kan tadi awal mulanya banget ya. Bener-bener Ya. kayak ya mungkin pintu pertama lah Mas Ref menuju dunia bisnis ini. Yes. Boleh tahu nggak yang bener-bener merubah dari Oke. tadi omset puluhan juta menjadi sekarang ya? Oke. Ya banyak lah sekarang omset. Banyak, ya. Nah, jadi fun fact-nya juga, jadi setelah gue jualan si baju-baju itu, dan mulai satu Reddit, jadi pada saat itu kalau nggak salah 2018, 2018. itu udah mulai diperkenalkan link WhatsApp. 2018 udah mulai ada link Ya, WhatsApp. orang tuh udah ngeklik WhatsApp tuh udah pakai link. Udah nggak perlu nge-save lagi dan sebagainya. Nggak bisa Oke. nge-save lagi, udah males lah. Dari situ gue tuh ngerasa kayak down. Kenapa? Karena gue nggak tahu cara bikin linknya. Bayangin aja gue nggak tahu cara bikin linknya. Dulu kan belum ada wa.me. Oh belum ada, nggak segampang ini ya? Belum berarti segampang sekarang ini. Dulu tuh harus pakai third party. Dan ada salah satu teman gue di dunia internet marketing itu bikin tools namanya Orderlink. Gitu. Orderlink itu ibaratnya lu masukin nomor WhatsApp lu dan dia akan nge-generate link ke WhatsApp lu. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, gue sangat kebantu di situ. Iya. Nah, ketika gue terbantu Udah di situ, direkam. apa namanya? Ada fitur-fitur baru juga yang di Meta yang muncul. Fitur baru di Namanya dulu, kalau lo tahu, kalau lo adalah internet marketer sejati, sejati. Jadi pressure, Kalau jujur. sales manager yang Jujur, paling keren. jujur pressure, jujur. dulu namanya Facebook Canvas. Facebook. Nggak tahu tahu kan? tahu gue Mas. Tahu kan? Yang dibikin di dalam Facebook. Iya, landing jadi page kayak gitu kan? landing page Iya. dibikin dalam Facebook itu, dan di situ gue mulai bagus lagi. Oke. Tapi itu dengan barang yang berbeda. Jadi waktu itu gue Berubah ya? jualan kurma sama Al-Quran. Masya Allah, mungkin ini ya. Iya, yang itu bisa jualan agama namanya. Mungkin ini juga salah satu pintu keduanya Pintu ya. kedua. Yang dimana bisa jadi sebesar ini. Betul. Berarti ya kalau tadi track record yang pertama jualan barang orang, kemudian yang dua juga Masih jualan barang orang? iya barang orang, gimana ngomong Al-Quran soalnya jualan kitab suci gitu ya. Nah mulainya hingga akhirnya tercetus kayak mau bikin brand sendiri. Nah, mulai itu kapan? di awal 2019. Di awal 2019. Ya. Jadi 2018, 2019, 2020 selain gua jalanin internet marketing atau digital marketing, gua tuh akhirnya jadi mentor Facebook Ads juga, Mi. Oke, jadi mentor nih. Jadi mentornya. berarti nih. Jadi gua punya kelas dulu namanya Digi Class. Digi Class. Digi Class. Oke. Gitu. Dan itu lumayan ya, menurut gue itu adalah ya gua nggak, jadi gua kalau misalkan gua ngeliat orang buka kelas sekarang, oh yaudah gua pernah ngerasain kayak gitu. Karena memang duitnya tuh gede, HPP-nya nggak ada. Betul. HPP-nya adalah waktu lu, Ya, betul. ya kan? Gimana lu ngajar, kemudian lu bikin video dan sebagainya, yaitu HPP-nya itu Betul. harga produksi yang harus lu bayar gitu kan. Oke. Dan uangnya ya bisa dibilang tuh uang kaget gitu. Berapa spill sedikit, Mas? Ya jadi pertama kali kelas online gue launching itu kalau nggak salah ada 400 orang yang join, 400 orang. ya kan? Itu kalau nggak salah gue generate sekitar 600 jutaan 600 juta seminggu. seminggu. Lewat kelas online. Karena ini gue kasih alasannya. Iya, boleh, Kenapa silakan. akhirnya gue bikin produk digital atau kelas online? Jadi pada saat gue ngejalanin internet marketing itu, gue pernah mencoba kerja di tempat orang. Di tahun berapa? Biar timeline-nya Itu di 2018-nya tuh. 2018 sambil tadi jualan kurma sama Al-Quran ini. ya? Iya, gue coba di kerja di tempat tempat orang orang. di Bogor, ya kan? Dan kebetulan kantor orang itu memang jual produk digital, Jualan kelas juga. jualan kelas. Oke. Ternyata wow, seenak ini ya jualan Iya, kelas iya, ya. iya. Lu cuma tinggal bikin video, gitu kan? Lu tinggal ngasih after sales ke orang-orang yang udah join kelas lu, entah itu webinar bentuknya ataupun apapun lah. Habis itu ya udah gitu. Oke. Nah, di 2019 itu akhirnya gue sama partner gue nih yang bikin kelas ini itu gue bilang kita nggak bisa bikin kelas tapi kita tuh nggak punya studi kasus. Oh, mulai dari situ ya. Dari situ. Oke. Ya udah gini aja. Waktu itu dia garap brand pokoknya kesehatan. Nah, gue garap brand herbal di 2019 itu. Oke, 2019 berarti mulai muncul brand pertama yang Brand Mas Ref pertama. pegang itu brand herbal. Iya, brand herbal. Sampai sekarang masih adakah? Udah nggak ada. Sudah nggak ada. 2021 gue tutup. 2021 ditutup. Jadi 2 tahun. Selama 2 tahun itu. Oke. Kenapa gue tutup? Karena gue nggak kuat dengan price war-nya atau persaingan harganya. Oke, separah itu berarti ya. Separah brand itu herbal karena ya? produknya sangat mentah, Mi. Mentah gimana? Contohnya lu jual garam, maksudnya? Oke, jual garam. itu mentah kan? Iya, harus dimasak dulu. Enggak, maksudnya Oh. itu adalah barang mentah gitu loh. Oh, oke, Lu iya, lu nggak nangkep, bisa punya positioning, lu nggak bisa punya USP. Emang Oh, bedanya iya. garam gua sama garam lu apa?
Ya mungkin Emang paling garam gue di ngajiin gitu iya, aja. Gitu. bisa jadi, atau garam gua titipan yang lagi umroh gitu Ya, kan, mungkin misalkan. lebih mahal jadinya Itu kan kan. positioningnya sangat-sangat tidak objektif ya. Sehingga gue nggak kuat ngikutin pemain-pemain gede yang masuk pada saat itu. Karena dia udah ready capital yang besar ya. Capital besar, tempat penyimpanan dan sebagainya. Akhirnya gue tutup. Akhirnya Dan tutup. kebetulan di tahun yang sama, nah partner gue yang harusnya hari ini hadir Iya, itu ketemu benar. sama gue. Di saat itu juga tuh. Di saat ya nggak di saat itu juga, pokoknya selang berapa hari Akhirnya ketemu. dia ngajak gue ketemuan. Oke. Partnernya itu siapa dan kenapa bisa kenal dan kenalnya di mana? Sebenarnya kalau bicara kenal, gue udah kenal lama ya. Jadi partner gue ini Mas Harvey, Harvey Karisamanda Putra, ya kan. Misal yang sampai hari ini masih jadi partner gue. Oke. Kalau udah kenal, kita udah kenal lama karena sama-sama internet marketer kan, itu yang pertama. Kemudian di mana kenalnya itu ketika 2019. Oke, 2019. 2019. Itu di kantor dia yang lama. Jadi belum kantor ini. Belum kantorin. Oke, jadi sebelumnya Mas Harvey punya kantor yang Punya itu kantor, terpisah. terpisah. Oke. Karena kan dia jalan brand. Oke, jalan brand sendiri. Jalan brand sendiri. Karena Amura, kalau misalkan teman-teman tahu, ya Amura itu udah jalan dari 2019. Amura udah jalan dari 2019. Sudah launching 2019 dan gua tahu awal setup kantornya gimana. Oke. Penjualan awal-awal itu seperti apa. Boleh dijelasin dulu nggak Amura tuh brand apa sih? Mungkin banyak yang juga belum tahu. Gitu. Jadi Amura tuh Yakin. salah satu brand yang di bawahnya Sinergi juga sampai hari ini. Oke. Dan fokusnya tuh lebih ke arah aging skincare. Aging skincare. Jadi untuk fokus ya. Sekarang kita fokusin ke sana. Kayak aging skincare Kayak ini. aging skincare. Bagus ya. Jadi punya niche sendiri. Punya ya niche untuk sendiri, Amura. benar. Keren. Oke. Balik kita lagi ya, lanjut. balik Boleh, lagi. silakan lanjut. Akhirnya di 2021 itu gue diajak ketemu lah sama Mas Harvey ini. Gitu di salah satu kafe di Sentul, dan dia itu nanya-nanya ke gue tentang ngelola reseller, ngelola agen. Karena di brand herbal gue tuh full reselleran nih. Full yang Full. diandelin. Oh, jadi nggak kalau sebelumnya kan Mas Ref jualan B2C tuh. Maksudnya Betul. langsung ke customer. Nah di brand herbal tuh gue full reseller sama agen. Full reseller sama agen di herbal. Akhirnya brainstorming lah sama Mas Harvey di situ. oke. Kemudian gue propose lah, karena kan brand herbal baru gue tutup, ya kan? Gue baru gua Nganggur tutup. lah ya, Nganggur, ibaratnya masalah. nganggur, tetap ada aktivitas. Oh, tetap ada aktivitas. Cuman kan Oke, gue oke. butuh tetap ada income kan. Oh, Ini income tambahan lah. Oke. Akhirnya gue propose lah waktu itu, gue boleh nggak jadi agennya Riglo? Jadi agen. Iya, karena kan gue butuh studi kasus buat gue jualan kelas. Oh, kan. karena masih jualan kelas nih, Masih. bukan nganggur ya, berarti Bukan masih jualan nganggur. kelas ya. Gue masih jualan kelas, Oke, gue masih masih jadi kelas. penjual udah mungkin bahasanya. Oke. Oke, jadi pertama kali bukan kenal ya, mungkin ketemu lagi sama Mas Harvey. Itu 2021. 2021 ini ya, dan mendaftar menjadi agen. Gue nggak atau daftar, reseller. tapi lebih ke arah gue boleh nggak jadi agen lu gitu. Menawarkan diri Menawarkan lebih diri. tepatnya. Nah, ini cukup menarik karena gimana caranya dari yang menawarkan diri menjadi agen sampai sekarang punya jabatan yang cukup tinggi atau bisa dibilang CEO ya. Ya, CEO di Riglo, di Amura dan beberapa brand lain. Jadi ketika gue menawarkan itu, ya akhirnya ya ntar dia omongin sama partner yang lain. Oke. Jadi sinergi itu udah ada dari 2019. 2019 sudah ada. Ya sinergi. bertiga isinya. Ada Mas Harvey, ada Mas Irfan, ada Mas Iman. Oke. Mereka ngobrol bertiga. Nggak lama, kalau nggak salah mungkin kurang lebih seminggu dari pertemuan pertama gue diajak lah ketemu sama mereka. Oke. Sorry potong sedikit. Sinergi itu apa? Sinergi Ayu Semesta. Sinergi Ayu Semesta Itu itu memang apa? PT-nya yang memang mereka bikin atau yang Mas Harvey bikin. Oh, holdingnya lah ya. Holdingnya, bisa sekarang tuh dibilang holdingnya, ya. Sinergi Holdingnya, Group. Sinergi Group. Di Yes. dalamnya ada banyak brand-brand Ada yang banyak. keren-keren itu ya. Ya Amura dan Riglo waktu itu doang. Amura dan juga Riglo. Riglo. Oke. Karena gue diajak ketemu lagi dan pada saat itu mereka nawarin, lo daripada jadi agen, mau nggak kita jalan bareng aja? Tapi mereka minta Riglo ini dijalanin secara B2B ya, gitu. Sesuai dong berarti. Sesuai. Oke. Fokusnya B2B. Oke, fokusnya B2B berarti. Fokusnya ke B2B kan, 2,5 tahun pertama. Meskipun sekarang officialnya juga udah buka. Betul. Sekarang udah jual ke B2C juga ya. Mungkin nanti kalau ngomongin brand B2B tuh nggak harus buka B2C kok, nanti kita bahas di akhir aja. Boleh. Oke. Siap. Kita lanjut dulu. Gimana awalnya yang tadi menawarkan diri gitu ya menjadi agen, kemudian diajak partneran, berarti langsung megang nih ya. Langsung megang. Riglonya. Langsung Gimana megang omset Riglo. pertamanya, Mas Rafardi? Mungkin bisa. Omset pertama itu 100 juta. 100 juta. 100 juta pertama kali Mas 10 Rafi? mitra yang bergabung. 10 mitra. Ya. Karena waktu itu satu mitra itu 10 juta. Satu mitra 10 juta. Itu bulan pertama belum ada kantor, belum punya karyawan, tuh semuanya murni dari member-member gua dulu. Wih, keren. Gitu. Tepuk tangan kasih emoji tepuk tangan. Keren.
Berarti dari member yang mana nih? Member kelas. Member kelas. Dari member kelas. Member kelas. Oh, berarti banyak ya yang percaya Dulu dengan member gua Mas Ref 2000, ya? bro. 2000. Iya. 2000. Gila, keren banget. Gitu kan. Oke. Lanjut nih. Lanjut silakan boleh. Lanjut. Abis itu gue ingat banget itu launching waktu Ramadan 2021. Ramadan 2021. Oke. Betul. Gue launching. Setelah gue launching seminggu setelahnya kan langsung lebaran tuh. Setelah lebaran baru gue setup kantor. Pertama kali. Oke. Kantornya tuh masih sewa rumah lah. Sewa rumah ya. Belum sebagus ini dan Belum sebesar sebagus ini. ini. Oke. Ya kan belum sebagus yang sekarang. Kita sewa rumah di situ. Mulailah gue coba buka webinar lagi dan sebagainya. Oke. Karena kan memang pada situ gue adalah mentor di Facebook pun di ruang lingkupnya Immerse ya orang-orang tahu gue dulu ngajar gitu. Oke. Gitu kan. Nah, di bulan kedua itu omsetnya tuh langsung 600 juta. Dari 100 ke 600. Karena di bulan kedua itu yang ikut webinar itu sekitar 300-an orang. 300-an orang. Apa yang menyebabkan yang pertama tadi cuman 10 gitu ya? Yang Karena bulan preparation-nya memang sempit. kedua. Oh, karena preparation Karena sempit gue memang udah kita paksa launching dulu deh. Oke, Gitu, biar gua pengen mulai tahu. dulu aja gitu Biar ya? mulai dulu aja. Oke. Gitu. Nah, yang kedua ini sudah pakai preparation nih. Udah pakai preparation, udah ada kantor dan sebagainya kan. Kita launching itu langsung 600-an juta kalau nggak salah. 600-an juta. 600-an Ketika juta. itu bulan kedua. Langsung 60 agen yang daftar. 60 agen, satunya 10 juta itu Satunya ya. 10 jutaan. Berarti total sudah ada Jadi totalnya itu di 70 agen waktu itu. 70 agen. Pokoknya aktivitas itu akan terus gue lakukan berulang sampai Desember 2021. Sampai Desember 2021. Melakukan berarti Riglo bisa dibilang spill sedikit ya strateginya ya ketika itu ya. Itu adalah menggait mitra dengan Menggait mitra. menggunakan webinar itu. Webinar. Dan itu ternyata terbukti ketika itu ya. Ketika itu. Terbukti berhasil gitu. Terbukti berhasil. Oke, itu kan awalnya ya. Awalnya Riglo berdiri yang ternyata surprisingly gitu ya. Itu dimulai dari bisa dibilang keberanian ya. Bukan keberanian juga sih. Bisa dibilang Nekat ya. Karena tadi preparationnya hanya sedikit. Iya. Ya, walaupun dibantu Tuhan, dibantu Allah yang mana bisa langsung naik 6 kali lipat di bulan selanjutnya. Nah, journey dari 2021 sekarang kan 2026 ya. Betul. 2026 dari 2021 itu kurang lebih hanya 5 tahun. Ya. Mas Ref bisa dibilang. Yang dimana ketika itu kecil banget, Mas Ref juga bilang tadi ya, belum ada kantor dan lain sebagainya. Gimana caranya dalam waktu 5 tahun, satu periode kepemimpinan presiden nih, Buset. bisa merubah sebesar ini gitu kan? Buset. Ya itu. Perubahannya signifikan banget. Apa yang dilakukan oleh Mas Ref dan tim tentunya? Ya pasti yang pertama pasti karena izin Allah tadi ya. Betul, Itu nggak bisa pasti. kita pungkiri tuh. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah di pertengahan jalan kalau nggak salah di Desember atau iya November Desember itu juga ada Doksin masuk. Dokter Dokter Cindy Cindy Putri. masuk. Oke, Ya itu kan? kakaknya Ria Ricis ya? Betul. Oke. Kakaknya Ria Ricis. Iya adiknya Ustazah Oki kan. Iya, Ya, dia masuk dan sedikit banyak pasti ngebantu dari awareness dari brand tersebut sehingga agen tuh gampang jualannya. Bahkan waktu itu tuh gue dalam kondisi di 2021 akhir 2021 sampai dengan pertengahan 2023 kita tuh dalam kondisi yang over demand. Over demand. Over demand. Berarti supply-nya kurang nih kalau Supply-nya over sangat kurang. demand. Sangat kurang. Sangat kurang. Di 2021. 2002 di awal 2002 di akhir 2021 sampai pertengahan 2023. Padahal itu kan baru ya? Maksudnya Baru. brand baru ya? Baru. Karena kan kita sistemnya kemitraan. Oke. Di kemitraan sendiri gue juga punya spiritual value by the way itu. Oke. Ya spiritual value yang selalu gue suntik setiap hari adalah bertumbuh, bertambah dan bermanfaat. Keren. Gitu. Itu keren sih. Ya kan akhirnya mulai banyak tumbuh agen-agen yang tadinya kecil tuh jadi gede-gede tuh omsetnya. Dari kecil tuh berapa boleh tahu nggak? Kecilnya tuh seberapa sih? Dari belasan juta. Dari belasan juta. Sampai ada yang miliaran tuh ada. Sampai miliaran nih. Agennya Ada. nih berarti bukan Mas Agen, Raf bukan agen gue ya. Itu agen gue. Agennya. Dalam Iya. waktu tadi 2 tahun loh. Iya 2 tahun. Wih, keren juga. Gitu. Bahkan sampai sekarang masih ada orangnya. Sampai sekarang masih jadi agen gue masih juga. jadi agen ya? Masih jadi. Berarti sekarang udah sukses dong, harusnya. Sukses Ya, banget. harusnya ya. Harusnya. Oke, boleh kasih sedikit aja nggak? Kira-kira tadi ya, maksudnya dari tuh agen belasan juta gitu ya, sampai bisa jadi miliaran. Dan tentu kan pasti ada support juga ya dari Pasti. Mas Ref dan juga dari Riglo. Tadi B2B Riglo ya? Betul. Dari Riglo. Boleh kasih tips sedikit nggak? Mungkin apa sih sebenarnya yang dikerjakan agen ini gitu ya? Atau apa sih yang sebenarnya Mas Ref kasih tahu ya, dalam tanda kutip ke agen ini sehingga dia bisa omsetnya growth-nya itu sangat-sangat signifikan loh Mas. Kalau dari belasan ke miliaran. Kalau dulu logika gue sederhana sih. Yang ngebuat orang atau yang ngebuat kita atau lu semua deh yang jualan gampang itu ketika
brand lu tuh udah diketahui oleh banyak orang kan. Oke. Ya kan, jadi pada saat itu memang kita dapat momentumnya. Ketika dokter Cindy masuk, kemudian kita ada tap in juga di apa namanya Sharon Sungkar dan sebagainya. Oh berarti gitu kan. endorse juga ya artis-artis Ya itu ada ya. BA Oke. juga. Dan akhirnya brand ini dikenal oleh banyak orang kan. Minimal orang tuh tahu dulu deh. Oke. Iya dong. Iya benar. Minimal orang tuh tahu dulu. Ya meskipun gue bisa bilang sekarang nggak semua Gen Z tahu gitu kan. Iya. Tapi pada saat itu ketika banyak orang yang tahu, agen tuh cuma tinggal ngiklan doang, orderan datang sendiri. Oke, berarti tipsnya ketika itu Mas Raf tuh benar-benar create demand ya. Create di mana aja. Yang dimana di bener implement Lebih ke arah create awareness sih. create awareness ya. Awareness. Tadi yang menggunakan BA. Segede-gedenya betul. Sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Kalau nggak salah dengar juga dulu sempat tap in ke KRL mungkin atau Betul. busway. Itu juga ya. Betul, itu di 2022 tuh. 2022. Ya, KRL terus mobil-mobil Grab segala macam tuh gue jalanin semua. Pada saat itu kenapa bisa dibilang berhasil? Karena gue dalam kondisi yang over demand. Over demand. Jadi gue duduk diem aja omset datang sendiri. Waktu itu ya. Waktu itu. Cuman duduk. Ya kan. Jadi ya udahlah gue bayar KRL 250 juta atau Grab setiap bulan 150 juta. Itu nggak akan kerasa kalau omset tuh datang terus. Betul. Gitu kan. Iya. Berbeda dalam survival mode nih. Iya, Ya customer kan? mode. Mungkin yang kita sama-sama tahu, kita coba balik lagi flashback ke 2024 deh. Oke. Dimana nggak cuman industri beauty aja yang turun, tapi hampir semua industri turun kan. Oke. Mau nggak mau mereka harus survival mode. Hmm. Harus benar-benar menimbang nih mana yang harus dikeluarin, mana yang harus digelontorin dan seterusnya. Oke, Itu sih oke, bedanya oke. gitu. Oke, jadi waktu 2022 balik lagi ya, karena memang secara demand itu tinggi, jadi Betul. ya ambil aja momentum ya, sekalian Ambil aja aja besarin momentum. lagi aja, karena Bener. secara hitung-hitungan masuk nih kalau kita bakar duit di sini kan, Bener. dan itu create more awareness lagi kan. Betul. Oke, nah berarti sekarang sudah alhamdulillah ya, sudah sebesar ini dan boleh disebutin dulu nggak title-nya sekarang apa ya? Mulai tadi dari anak kuliahan yang harus bayar kuliah sendiri, Ya. sampai sekarang title-nya apa Mas Ref? Ya kalau sekarang ya termasuk co-founder juga dari Sinergi Co-founder, gue ya. Itu co-founder. yang pertama, dan juga diamanahkan untuk jadi CEO juga. Oh CEO ternyata teman-teman ya, tepuk tangan. CEO Sinergi. Oke, berarti sekarang menjadi CEO ya Mas Ref? Iya, kurang lebih udah hampir setahun nggak sih? Hampir setahun. Hampir setahun ya. Hampir setahun. Karena Boleh sebelumnya gue CMO. CMO kemudian berubah menjadi CEO. CEO sekarang. Gitu. Jadi sebelumnya gue cuma megang marketing and sales dari semua brand aja. Sekarang megang semua berarti. Semua kecuali finance. Kecuali finance. Ha-ha. Karena finance mungkin ada Ada CFO-nya. CFO-nya, betul. Ada CFO-nya. Oke. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, kemungkinan di drama-drama Cina mungkin lebih banyak ya. CEO tuh kerjaannya nyamar sekarang ya. Nyamar jadi OB dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau Iya. kita lihat di sinetron-sinetron atau di drakor-drakor ya. CEO tuh cuman kayak duduk aja kan, sedap. Abis itu Entah apa yang gue dibuka pakai baju satpam Nah, gitu. Terus kayak misalnya duduk, terus entah apa yang dibuka, tiba-tiba ada yang masuk lah, cuma tanda tangan, Iya, iya. beres gitu. Betul. Gaji besar. Oke. Nah, emang bener kayak gitu Mas Ref atau enggak? Itu fantasi kalian aja sih. Sih ya, gue kira bener kayak gitu. Itu fantasi kalian aja. Ketika kalian nonton drama Cina atau drama Korea gitu. Karena memang mereka ngebentuk sebuah personanya CEO tuh seperti itu. Oke, Yang memang oke. kerjaannya seamless. Terus cuma tanda tangan, meeting sebentar doang, gebrak-gebrak meja, abis itu udah beres. Iya, kayak, lu bisa kerja Gitu kan. sih. Iya. Nyatanya, Nyatanya gimana? Boleh sharing nggak? bahkan gue bisa berani jamin ya. Bukan berani jamin, bahkan gue coba menyanggah ya. Entah itu siapapun itu yang ngomong perusahaan tuh bisa autopilot, itu bullshit gila, bro. Ya benar-benar itu bullshit sih. Kalau Lo autopilot. jadi setuju sih lo? Sorry. Ya lanjut deh. Jadi bingung gue ngomong. Ya itu menurut gua omong kosong terbesar yang pernah dijual oleh mentor-mentor bisnis lah. Tapi kan ya kalau misalkan kita lihat ya, saya nggak tahu nih karena saya nggak pernah jadi CEO ya. Iya. Ya kalau misalnya kita lihat balik lagi pun ngeliatnya juga drakor dan lain sebagainya, itu nggak ada yang dikerjain itu kan sebenarnya kan, karena kan semua sudah dikerjakan. Kalau misalkan gak dikerjain ngapain gua kesini dong? Oh iya benar. Tapi boleh di sharing nggak? Kira-kira apa sih CEO tuh ngerjainnya tuh apa gitu? Kalau misalkan ini coba berkaca dari beberapa kelas yang pernah gue ikutin ya. Kan banyak yang bilang CEO tuh kerjanya networking. Betul. kan? Banyak tuh yang ngomong gitu tuh. Ya kan kerjanya networking, harus membuka network sebesar-besarnya dan sebagainya. Menurut gue itu benar. Networking bener ya? Benar. Bener ya? Oke. Benar. Tapi ada tapinya. Apa tuh tapi? Perusahaannya udah beres belum?
sistemnya, SDM-nya, operationsnya, segala macam, ya kan. Artinya ketika lu butuh sebuah perkembangan yang signifikan, contoh lu katakanlah butuh suntikan dana lah, apapun, gimana investor mau suntik dana ke tempat lu, sedangkan pas datang ke tempat lu, ini sistemnya apa sih? Iya benar. Ini apa sih? Tujuannya apa sih ini Kok perusahaan? SDM-nya gini sih? Iya. Kayak gitu. Kok CEO-nya ganteng banget sih? Aduh. Iya kan? Iya. Simpelnya gitu. Ya memang benar gua akui salah satu responsibility-nya CEO ya pasti networking. Ya minimal sama CEO-CEO lain gitu kan. Tapi balik lagi, ketika sistem SOP dan sebagainya menurut gue itu sudah bisa jalan, baru networking apa-apa. Sedangkan gua adalah lulusan sarjana ekonomi. Ada Islamnya lagi, sarjana ekonomi Islam. Oke. Iya kan? Yang gua nggak tahu apa-apa tentang gudang, gua nggak tahu apa-apa tentang PPIC, gua nggak tahu apa-apa tentang manusia, gitu kan? Nah, terus gimana SDM dan sebagainya. Dari situlah. Prinsip gua selama gua diberikan amanah menjadi apapun itu ya, entah itu di bagian marketing, CMO pada saat itu, dan sekarang menjadi seorang CEO gitu kan. Satu-satunya yang masih gue pegang sampai hari ini prinsipnya adalah gue harus belajar. Contoh, belajar ya? Ya ketika gue diberikan amanah CEO itu ya, gue melihat gudang gue ini berantakan. Berantakan banget tuh? Berantakan. Oke. Ya, sangat berantakan, bukan berantakan banget. Gudang nih? Gudang. Mau nggak mau kan gue harus belajar tentang pergudangan. Ya betul. Ada outbound, ada inbound, Oh iya, berarti ada kerja tuh ya? inventory kerja dan sebagainya. Nggak cuma kerja, tapi belajar. Oke. Dan mau nggak mau gue harus maksa diri gue itu belajar sama orang yang lebih paham daripada gue kan. Ya kan? Meskipun dia adalah adik kelas lu pernah ngerasa gengsi nggak sih? Kalau gue sih jujur enggak ya. Bagus lah. Tapi kan pasti ada orang-orang yang ngerasa, ih, gue belajar sama dia lagi, gak enakan cuy gitu kan. Kalau gue ya udah. Bisa jadi. Kalau gue belajar sama orang yang udah lebih bisa dan sudah menerapkan sistem pergudangan lebih dulu. Oke, berarti Gitu. Gue datang ke tempatnya, gue tanya-tanya dan sebagainya, dan gue coba catat dan akhirnya gue coba implement di sini. implementasikan. Sekarang sudah rapih dong berarti gudang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? SLA 99,98. Gokil, keren sih itu. Error kita cuma 0,02%. 0,02%. Ya Keren, kan? keren. Tapi mengimplementasikannya itu butuh 6 bulan. 6 bulan. 6 Tapi bulan. good lah. Ngeliat backgroundnya Mas Ref mungkin yang ekonomi syariah. Ya balik tadi lagi, salah satu kerjanya CEO kalau yang pertama tadi networking, yang kedua ya harus belajar mau nggak mau. belajar ya? Heeh. Karena nggak ada CEO hebat yang lahir dari lulusan universitas yang keren doang gitu. Tiba-tiba nih lu katakanlah lulusan Harvard deh. Amin. Tiba-tiba, Amin. Amin. Bisa jadi kan masih lulusan ya Harvard. kan? Atau lu lulusan Oxford University, lu nggak akan mungkin jadi CEO kalau lu tuh nggak punya wawasan yang luas. Ya, betul. Setelah itu baru gue coba belajar. Kalau misalkan tentang SDM, jujur gue memang suka sama psikologi. Oke. Meskipun gue bukan background orang psikolog ya, tapi gue suka dan gue mempelajari sifat dasarnya manusia tuh lewat kelas yang namanya NLP. Ya, Neuro Linguistic Programming. Meskipun tuh kelasnya 14 hari, menurut gue itu udah cukup lah. Oke. Gitu. Jadi yang ya balik lagi ya, CEO itu tidak gabut ya teman-teman ya. Walaupun Betul. teman-teman melihat bos kalian atau CEO kalian main padel terus, sebenarnya mereka kerja loh. Networking. Kerjanya mungkin nggak kelihatan. Ya gitu. betul. Karena kalau misalkan maksudnya teman-teman benar-benar dilepas atau CEO-nya tadi ya tidak bertanggung jawab. Seperti yang di drama-drama itu yang nyamar malah mereka. Nah, jadi sebenarnya hancur nggak sih? bisa jadi memang duitnya udah banyak duluan. Atau bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Oke. kan? Ya tadi kita sudah bahas CEO juga ya, bahwa ternyata ya benar balik lagi CEO tidak gabut ya teman-teman sekalian ya, mereka bekerja menyelamatkan perusahaannya. Gokil. Bener kan tapi iya bener. Kita mundur sedikit ke belakang Mas terkait dengan tadi Amura dan juga Riglo ya. Amura di mana fokusnya memang ke B2C ketika awal berdiri ya, kemudian Riglo itu fokusnya ke B2B. Tapi kalau misalnya kita lihat juga sekarang kan Riglo juga buka B2C. Oke. Nah, boleh tahu nggak sebenarnya menurut POV-nya Mas Ref Hardi aja ya, yang paling baiknya itu seperti apa sih? Apakah B2B ya udah B2B aja terus, atau misalkan B2C ya udah B2C aja terus, atau bagusnya hybrid? Oke, jadi ini juga sedikit informasi ya mungkin ya. Riglo tuh kan awalnya full B2B.
Dan Riglo, di pertengahan 2024 kalau nggak salah, itu akhirnya gue mutusin untuk buka B2C-nya atau official store-nya. Jadi official store bersanding dengan mitra. Apakah chaos, Mas? Chaos awal-awal. Chaos banget tuh ya. Pasti, pada nggak terima dong. Iya sih. Kalau saya jadi mitra juga cukup berat sih. Iya kan, pada nggak terima dan sebagainya. Tapi menurut gue ada satu hal yang gue lihat di sisi lain, gitu. Yang pertama adalah kita ngomongin brand. Ya, kita ngomongin brand itu sendiri. Brand itu sendiri, salah satu objektifnya apa sih? Itu kan sustain. Betul. Betul ya. Brand itu bisa dinilai dia bagus atau enggaknya itu kan yang pertama juga dari sustainability-nya. Udah berdiri berapa lama dan sebagainya. Nah, gua pada situ mempertanyakan ke diri gua. Kalau misalkan hanya B2B, pertanyaan gua ke diri gua adalah apakah brand ini bisa sustain? Jadi itu pemikiran pertamanya ya. Itu pemikiran pertama. Karena kenapa? Karena brand itu memegang hak penuh kendali dan juga kendali untuk berkomunikasi dengan konsumen, bukan? Betul kan? Ya, sedangkan kalau misalkan B2B only ya, artinya kan ada barrier. Ketika brand ingin berkomunikasi dengan konsumennya, itu kan ada jembatan dong. Iya, ada si agen ini ya, atau reseller ini ya. Apakah salah? Nggak salah, nggak salah. Tapi akhirnya ada barrier ketika kita pengen komunikasi. Akhirnya strategi, apalagi kalau ngomongin dunia bisnis, ngomongin dunia marketing, itu kan sangat cepat perubahannya, gitu kan. Kita harus menyesuaikan dengan market yang selalu berubah-ubah gitu kan. Nggak cuman karakternya, tapi juga dari behaviornya. Ya kan? Itu kan pasti berubah-ubah terus. Betul. Akhirnya gue coba ambil resiko untuk menjalankan official store-nya atau B2C-nya. Sehingga yang mitra ini tadi gue buatkan satu entitas khusus. Di Sinergi namanya SRN kan? Namanya SRN. Sinergi Retail Network. Sinergi Retail Network ya. Di mana ini adalah sebuah entitas khusus yang akan mengelola dan membantu semua mitra di bawah kita. At the end-nya SRN atau mitra-mitra yang dulu Riglo doang itu sekarang udah bisa jualan Amura, bisa jualan Riglo, bisa jualan Purella juga tanpa mereka harus resubscribe. Tanpa mereka harus daftar lagi gitu loh. Jadi bisa langsung beli aja. Bisa langsung beli doang. Kalau sudah daftar bisa langsung beli. Akhirnya brand itu bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Fungsinya apa tadi? Yaitu berkomunikasi sama konsumen. Karena the best insight buat brand itu pasti konsumen. Ya betul, karena mereka yang pakai kan. Apakah brand yang fokus di B2B dan tidak menjalankan B2C keliru? Menurut gue sekarang sangat keliru. Sangat keliru ya? Karena apa? Karena balik lagi, market itu cepet banget berubahnya. Nggak cuma dari karakteristik, tapi juga dari behavior. Kalau misalkan hanya mengandalkan mitra atau agen tanpa tahu kebutuhan konsumen, ya paling setahun 2 tahun doang bertahan ya. Gitu. Karena si brand tuh nggak bisa ngedengar langsung apa maunya konsumen. Gitu. Karena ada mitra di situ. Ya kalau mitranya terbuka, kalau nggak, kita nggak jadi ya mungkin nggak bisa ngeluarin produk yang lebih sesuai sama customernya dan lain sebagainya ya. Betul. Berarti itu satu. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Banyak nih. Yang kedua, akhirnya brand tidak bisa menjalankan tidak bisa berjalan sebagaimana fungsinya, yaitu membangun brand. Simpelnya gini, kalau misalkan Riglo hanya fokus di B2B saja sampai dengan hari ini, akhirnya aktivitas marketing communicationsnya itu tuh sangat ngawang banget. Kita tuh nggak tahu harus endorse siapa dan kenapa. Sehingga butuh biaya lebih besar lagi untuk ngangkat si brand ini lebih tinggi lagi. Pertumbuhannya jadi nanti pasti terhambat. Pertumbuhannya jadi terhambat. Gitu. Tadi juga dijelasin ya kenapa akhirnya Riglo itu buka B2C. Dan ternyata memang kalau misalnya kita lihat tadi dari sudut pandang Mas Revardi ya, bahwa B2C dari perusahaan B2B ya untuk membuka B2C itu juga ada salah satu poin pentingnya karena kita supaya bisa membangun brand dan bisa juga berkomunikasi dengan konsumen itu sendiri. Nah, berarti sudah terlihat ya teman-teman semua di sini ya bahwa kenapa bisa Mas Rev ya dari yang tadinya bayar kuliah aja tidak bisa gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi CEO sebesar ini dan punya perusahaan sebesar ini. Karena kalau dari yang tadi gue tangkap ya Mas Rev itu selain bisa melihat momentum, tapi Mas Rev itu juga bisa beradaptasi. Harus. Begitu tidak? Betul. Nah, seberapa penting sih adaptasi itu? Ya penting lah, penting banget Mi. Kenapa penting menurut Mas Rev? Ya sebenarnya dari kecil tuh secara tidak sadar kan lu juga belajar beradaptasi kan. Lu dari nggak bisa merangkak jadi merangkak, dari merangkak abis ini lu jalan. Kemudian lu tahu panas, abis itu lu tahu dingin. Itu kan adalah bentuk adaptasi kan. Cuman pada saat itu
pada saat lu kecil, katakanlah sampai lu SD atau sampai lu SMP deh. Adaptasi lu tuh terbatas karena masih ada barrier atau masih ada aturan-aturan dari orang tua kan. Tapi ketika lu masuk ke dunia nyata, ke dunia kerja, dunia sebagainya, Usaha nih ya, dunia usaha bisnis. apapun itu ya, itu tuh nggak ada barrier apapun bro. Jadi lu bisa hancur sehancur-hancurnya ketika lu ketemu dengan lingkungan yang hancur. Iya. Dan lu bisa gede segede-gedenya ketika lu ketemu dengan lingkungan yang benar. Oke. Ya kan? Karena menurut gua memilih lingkungan itu ya pilihan kita pribadi gitu. Oke, jadi ya bisa sebesar ini juga selain tadi momentum dan adaptasi, Mas Ref juga CEO ya, balik lagi ya, harus bisa networking. Dan juga Dan dan tidak menyamar ya. tidak nyamar, gak usah nyamar-nyamar lah jadi satpam gitu, tidak perlu. Sudah ada job desk satpam sendiri. Berarti bener ya tadi ya, dimana networking juga balik lagi bisa untuk menyelamatkan perusahaan dari tadi. Kalau hancur banget, kalau berhasil alhamdulillah seperti Mas Ref ini bisa berhasil banget. Alhamdulillah. Ya, Mas Ref, thank you. Ini sudah kurang lebih berapa? 30 sampai dengan 40 menit. Mungkin kalimat penutup dari Mas Ref untuk ya penonton-penonton kita. Dari episode pertama ini yang dimana kita membahas journey dan juga tadi ada sedikit tips ya. Kira-kira apa nih kalimat penutupnya? Kalimat penutupnya adalah ya gua harap kalian bisa menikmati podcast ini. Ya Amin. karena balik lagi tadi yang udah gue sampaikan, bahwasanya podcast ini nggak kalian tuh nggak cuma menikmati perjalanan, nggak cuma menikmati gimana caranya bisnis dan sebagainya, tapi kalian juga harus belajar. Setiap orang dari nothing to something tuh pasti butuh proses panjang. Betul. Nah gue pengen kalian tuh ngerasain proses panjangnya itu gitu loh. Oke. Jadi biar gue pengen orang-orang yang nonton podcast ini tuh lebih pintar dalam tanda kutip, kaya tuh nggak instan dah. Betul. Gak Gitu ada aja sih. mie instan aja harus dimasak kan. Iya dong. Itu juga harus dimasak. Harus ditambahin telur, cabai sama bawang Nah, lagi. itu baru enak. Cakep. Apalagi kaya. Walaupun tadi timeline cukup cepat ya, Mas Ref bisa 5 tahun. Mungkin nanti di episode selanjutnya ya. Ya kan di episode berikutnya pasti gue bakal bahas sama partner gue dulu nih. Betul. Ya Saya nggak kan? di calling lagi nih ya berarti ya. Ya, Sorry. di calling, cuma nanti lo di belakang layar. Oh, di belakang layar. Gitu. Oke, siap. Kemudian episode berikutnya baru nanti bakal ada narasumber yang seru pastinya. Seru ya? Iya dong. Yang lebih hebat lagi. Yang lebih hebat. Dan juga balik lagi teman-temannya Mas Ref, networkingnya Mas Ref. Oke, paling itu aja hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gimana Mas Ref? See you. Nurut lagi.